untuk tahu ya berikan soalnya yang berorientasi HOTS. Iya. Gitu. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Irma, mau memperpanjang lagi PPG-nya? Aduh, jangan, Pak. Jangan, Pak. Nah, oleh karena itu, ya, tadi Irma Suryani. Irma Safitri. Kok nggak pakai? Irma Safitri. Oh, Safitri udah ganti ya? Oh, udah ganti. Bukan Irma Suryani ya? Irma Safitri, Pak. Mengajar di mana? Saya mengajar di mana? Di SMK Miftahul Salam di Ciamis, Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Iya. Alumni? Saya dari Unsud, Pak. Unsud Jenderal Sudirman. Iya, Jenderal Sudirman. Oh, memang ada prodi pendidikan di sana? Bukan, Pak, kimia murni. Kimia murni. Iya. Kan tidak berpendidikan itu. Iya, Pak, belum berpendidikan, Pak. Wah, iyalah, kok terus sekarang di pendidikan gimana? Ya. Baik, siap untuk kompre hari ini? Bismillah, Pak. Oke, ya, selama kurang lebih 20-50 menit nanti akan diuji. Yang pertama oleh Bu Yus, nanti dilanjutkan oleh saya. Iya. Oke, silakan Bu Yus. Ya, terima kasih Pak Agung. Mbak Irma ya? Iya, Bu. Mbak Irma. Materi apa Mbak Irma yang ini saya upload di LMS? Saya yang diupload di LMS itu materinya hidrokarbon, Bu. Hidrokarbon. Iya. Oke. Hidrokarbon diajarkan. Oh iya, Mbak Irma kerjanya di SMK ya? Di SMK apa? Di SMK Miftahul Salam. Ini SMK-nya SMK Teknologi, Bu. Teknologi. Iya. Teknologi apa? Teknologi komputer Teknologi dan apa? jaringan sama teknik bisnis sepeda motor. Oh, jauh banget tuh sama kimianya ya? Materi kimianya memang cuma ada di kelas 10, Bu. Itu pun memang materinya agak berbeda dengan SMA ya, jadi masih tidak terlalu mendalam karena semuanya harus diajarkan di kelas 10 seperti itu. Ya. Di kelas 10 apa saja yang diajarkan materi? Dari awal itu ada klasifikasi materi, kemudian teori atom, kemudian ke sistem periodik unsur, keikatan kimia, masuk ke asam basa, terus masuk ke redoks dan hidrokarbon, Bu. Ya. Iya. Iya, Bu, maaf, suara saya ada terdengar jelas. Oke. Iya, Bu. Sinyalnya putus-putus, suaranya juga putus-putus, gimana tuh Irma? Iya, Bu, maaf ini agak putus-putus. Iya. Iya, Bu, berarti saya share PPT bisa nggak? PPT atau RPP-nya, Bu? PPT-nya? PPT, RPP nanti Pak Agung yang nanya. Oh iya, siap, Bu, Ma. Sebentar, Bu. Oke, saya ini dulu. Baik, Ibu, seperti ini untuk PowerPoint-nya. Ya. Iya. Oke, terus mana coba? Nah, ini untuk ini untuk tujuan apa saja yang diajar, apa aja yang diterangkan Pak Mbak Irma? Oh iya, Bu, untuk pertemuan pertama ini memang saya hanya menjelaskan mengenai kekhasan atom karbon sama jenis hidrokarbon atau membedakan hidrokarbon berdasarkan jenis rantainya. Untuk pertemuan pertama ini. Kalau di pertemuan kedua memang itu saya menjelaskan mengenai tata nama. Dan di pertemuan ketiga itu ada sifat dan isomer. Seperti itu. Oh gitu.
coba di ke bawah apa saja yang diterangkan. Ini di pertemuan pertama memang saya sengaja menjelaskan atau memberikan apresiasi ya Bu kepada siswa untuk menjelaskan atau untuk mendorong biar siswanya paham kalau senyawa hidrokarbon itu sebenarnya memang ada di kehidupan sehari-hari. Dan di sini untuk gambar yang saya tampilkan memang ada gambar gas di sini, dalam hal ini LPG, kemudian ada SPBU ya Bu, kemudian juga ada cuka. Di sini nanti memang ini sengaja sengaja saya memberikan pertanyaan kepada siswa, kalian tahu nggak kalau dalam ini gambarnya apa, seperti itu Bu. Nanti siswanya itu akan saya sih harapannya adalah siswa nanti bakal tahu atau bakal sadar, oh ternyata memang hidrokarbon itu tidak abstrak dan memang ada di kehidupan sehari-hari, seperti itu Bu. Oke. Iya. Nah terus setelah itu apa coba? Nah kemudian setelah ini memang ini Bu, saya menampilkan video. In December 2019, China notified the World Health Organization. Ini memang videonya tentang COVID ya Bu ya. Saya mengangkat masalah ini yang yang memang sedang sekarang, yaitu tentang COVID. Karena maaf Bu, ini videonya saya selesaikan atau saya lanjutkan aja ke selanjutnya? Ya coba lihat sebentar aja. Cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. Oke Bu, ini memang saya hubungkan dengan PowerPoint saya selanjutnya, yaitu yang ini Bu. Saya berbicara mengenai hal yang sering atau yang sangat mereka perlukan, yaitu tentang hand sanitizer. Karena memang hand sanitizer itu merupakan salah satu senyawa turunan hidrokarbon yang pada saat ini sangat diperlukan. Seperti itu Bu, karena memang bahan dasar penyusurnya adalah alkohol. Seperti itu, dan alkohol memang itu adalah salah satu turunan hidrokarbon. Walaupun memang itu sudah masuknya ke ranah aplikasi Bu, tapi di sini saya sengaja mengaitkannya kalau hidrokarbon itu ada banyak sekali, tidak hanya C dan H saja, tapi juga ada turunannya yang bisa langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bu. Iya. Dilanjut ini Bu? Ya, terus. Oke. Nah, di sini ini Bu, saya memang mulai menjelaskan mengenai kekhasan atom karbon. Nah, di kekhasan atom karbon ini saya menjelaskan dari awalnya seperti ini ya Bu, karena ini sudah dijelaskan juga pada waktu belajar mengenai ikatan kimia, yaitu tentang struktur Lewis. Jadi saya maksudnya di sini adalah hanya mereview saja, mengingatkan kembali kepada siswa kalau karbon itu dengan nomor atom 6, dengan konfigurasi 24 dan memiliki 4 elektron valensi. Dan kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Tapi kemudian saya juga ini Bu menggunakan model seperti ini ketika menjelaskan ke siswa. Saya menggunakan molimod ya Bu. Saya menggunakan molimod ini yang sederhana supaya siswanya itu tidak bingung ketika nanti membayangkan mengenai karbon. Saya pakai memang molimodnya ini yang kecil Bu, seperti ini, untuk menggambarkan dari kekhasan atom karbon ini. Saya gunakan molimodnya seperti ini Bu. Jadi saya gambarkan kalau elektron valensi yang 4 itu saya asumsikan sebagai tangan yang nantinya dia bisa mengikat juga bisa 4 unsur atau 4 gugus yang berbeda seperti ini. Di ininya seperti ini Bu. Saya pakai menggunakan seperti ini. Jadi untuk menjelaskannya, saya memang ke siswa juga memberikan pemodelan menggunakan Chemscat ya Bu, tapi itu saya berikan di luar ini, tidak saya buka di sini, tidak saya buka ketika belajar, tapi saya masukkan ke LMS, biasanya seperti itu. Dan ini ketika belajar saya gunakan langsung pemodelannya seperti ini. Jadi kalaupun nanti siswa mau melihat kembali seperti apa modelnya, misalkan ini yang yang tangan C yang 4 itu, saya berikan videonya seperti itu Bu.
Oke, setelah ini apa? Oke, setelah ini, yang ini Bu, saya masuk ke jenis atom. Nah, oke. Nah, Apa bedanya sih? iya Bu, gimana? Primer, Nah, sekunder. iya. Nah, untuk jenis atom primer di sini, memang atom primer itu adalah atom C yang dia dari awalnya itu kan tangannya itu ada 4, satu tangannya itu digunakan untuk mengikat atom C yang lain. Sedangkan 3 yang lainnya di sini digunakan untuk mengikat H. Biasanya ini saya juga Bu sambil menjelaskan juga ke siswa kalau pemodelan pemodelan atom C primer itu seperti ini. Nah, biasanya saya gunakan seperti ini karena ini yang oranye ini adalah H-nya dan yang hitam ini adalah C-nya. Jadi, kalau kita ingin melihat seperti apa sih atom C primer yang dia bisa mengikat satu C yang lain dan dia bisa mengikat 3H untuk keempat tangannya biar bisa digunakan secara maksimal, kurang lebih bentuknya itu adalah seperti ini. Jadi, ini CH3 dan satunya lagi digunakan untuk mengikat C yang lain. Nah, kemudian ada juga yaitu ada atom C sekunder. Atom C sekunder itu adalah ketika nanti ada atom C yang 2 tangannya atau 2 elektronnya digunakan untuk mengikat atom C yang lain dan 2 lainnya digunakan untuk mengikat atom H. Ini saya bedakan seperti ini Bu, kalau atom C primer itu berarti H-nya ada 3 dan dia mengikat satu C yang lain, sedangkan kalau atom C sekunder berarti seperti ini. Ya, seperti ini ketika mengikatnya 2 atom C dan 2 lagi untuk mengikat atom C yang lain. Maaf, 2H dan 2C. Kemudian kalau lanjut aja Bu. Oke. Lanjut terus. Siap Bu. Nah, kemudian di sini memang saya enggak, terus udah. Terus. Ini Bu. Terus ya, ada terus. Iya Bu, ini memang Nggak usah diterangkan. Iya, ini Bu memang ini saya ke pembagian kelompok diskusi karena dari pembagian kelompok diskusi saya berikan LKPD ke siswanya. Jadi nanti di sini untuk paparannya memang saya stop, saya berikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya buat. Jadi semacam untuk mengukur dulu nanti siswanya paham atau enggak gitu terhadap materi yang sudah saya berikan sebelumnya di LMS. Seperti itu Bu. Kemudian selanjutnya ketika nanti diskusi sudah selesai dan siswa sudah selesai memberikan paparannya, ini memang saya kembali menjelaskan kepada siswa kalau tadi memang hanya dalam bentuk hanya dalam bentuk gambar dan bentuk penjelasan. Di sini saya berikan uraiannya kepada siswa, yaitu apa sih atom C primer itu, apa sih atom C sekunder itu, apa sih atom C tersier itu, dan apa sih atom C kuartener itu. Ayo Irma, silakan lagi Mbak. Iya. Udah udah ya. Oh iya Bu. Ini yang hidrokarbon. Setelah hidrokarbon apa? Hidrokarbon. Ini setelah ini apa? Setelah ini. Pertemuan pertama ini kan? Iya, ini pertemuan pertama Bu. Pertemuan kedua apa? Pertemuan kedua, oke. Tata nama Bu. Iya. Tata nama. Iya, tata nama. Tata nama. Setelah tata nama apa? Setelah tata nama ke ini Bu, sebentar. Oke. Setelah tata nama ke sifat Bu. Sifat dan reaksi. Sifat dan reaksi hidrokarbon. Iya. Ada nggak PPT-nya? Ada Bu. Saya tampilkan dulu ya. Sifat dan reaksi. Baik. Ini Bu. Mana belum kelihatan? Belum ya Bu. Udah Bu. Udah. Ya ini tentang sifat dan reaksi hidrokarbon ya Bu. Nah di sini ada ini Bu, saya berikan persepsi dulu kepada siswa tentang tentang kejadian yang memang sering terjadi, yaitu tentang kebakaran akibat gas. Ya, akibat gas 3 kilo yang memang ternyata banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar. Saya angkat permasalahannya seperti itu dan saya berikan video beritanya seperti ini. Videonya saya play atau enggak ya Bu? Nggak usah. Berarti dilanjut aja ya Bu ya? Nggak usah. Saudara, sedikitnya
Nah, kemudian di sini saya berikan LKPD Bu ke siswanya supaya siswa mengerjakannya. Dan kalau sudah nanti siswanya kan presentasi ya Bu, dan kemudian saya berikan lagi penguatan. Di sini saya mulai masuk ke sifat fisik alkana ya Bu. Untuk sifat fisik alkananya itu seperti ini, makin panjang rantai, MR semakin besar, maka titik didih juga akan semakin besar. Dan adanya percabangan akan menurunkan titik. Coba Irma. Ya, gimana Bu? Iya Bu. Soalnya. Soal untuk Iya. LKPD-nya Bu. Atau nggak usah di-share, Irma sebut aja, berikan saya contoh aja. LKPD-nya Bu, yang di LKPD atau di pertemuan berapa Bu? Soal hidrokarbon. Soal hidrokarbon, ya. baik. Yang hot. Yang hot, baik, sebentar Bu. Nah, di sini untuk soal hidrokarbon yang hot di sini Bu, di pertemuan pertama itu saya memang berikan gambar ya Bu ya. Saya sebutkan aja ya Bu, saya berikan gambar kepada siswa. Gambarnya itu adalah gambar kapur barus. Kemudian di pertemuan pertama ini kapur barus, saya tanyakan itu fungsinya untuk apa, dan kemudian senyawa penyusunnya itu dalam kapur barus itu apa, dan termasuk ke dalam kelompok senyawa yang bagaimana. Karena di pertemuan pertama itu yang dibahasnya adalah mengenai perbedaan hidrokarbon berdasarkan perbedaan rantainya, yaitu yang rantai alifatik dan rantai siklik. Seperti itu Bu. Kemudian saya juga menyuruh siswa untuk menggambarkan seperti apa struktur dari naftalena Bu. Itu soal yang itu salah satunya Bu. Untuk soal yang esainya. Kalau apa sih yang disebut soal yang hot itu apa? Dikatakan soal hot berbasis hot. Iya Bu, kalau untuk soal yang berbasis hot itu memang kita lihat dari ininya Bu, dari KKO-nya, yaitu tujuannya itu kita ranahnya dari C4 ke atas ya Bu ya, yaitu mulai dari menganalisis kemudian sampai mengevaluasi. Tapi kalau mencipta saya memang belum ya Bu, C6 karena di sini tidak sampai ke tahap sana. Jadi di sini saya menganalisis, saya menyuruh siswa untuk dari suatu gambar saya suruh siswa untuk menganalisis. Yang dianalisis adalah senyawa apa yang ada di sana, gitu. Kemudian fungsinya itu analisis, itu namanya analisis. Ya, kalau menurut saya cuma menyebut. Gitu Bu. Nih, kasih gambar lemari, coba kamu analisis. Tadi analisis orang sih harus sebutkan dia lemari, gitu. Kapur barus, gitu. Iya. Analisis. Coba berikan saya contoh menganalisis. Kalau praktikum menganalisis, coba berikan saya contoh apa sih? Misalnya menganalisis. Kalau di hidrokarbon ya Bu ya. Sebentar Bu, saya buka dulu ini soalnya. Ini Bu, saya ini ya Bu, saya sebutkan ya Bu. Saya punya soal yang lain. Ada seorang siswa mengoksidasi sebuah senyawa X pada saat melakukan praktikum di laboratorium. Senyawa tersebut diprediksi mengandung 60% kandungan karbon dan memiliki massa atom relatif 60. Jika pada akhir praktikum siswa tersebut menghasilkan senyawa yang diduga asam propanoat, maka senyawa X tersebut adalah seperti itu Bu. Ini salah satu contoh soal HOTS yang lain, dan menurut saya sih Bu ini sudah masuknya analisis, karena di situ siswa diajak untuk memprediksi ya Bu ya, memprediksi senyawa yang yang terbentuk, dan kita hanya diajak atau hanya dikasih tahu kalau dia punya MR-nya 60 saja, seperti itu Bu. Oke. Nanti pertanyaannya diteruskan oleh Pak Agung ya. Pak Agung. Iya Bu, terima kasih Bu. Bisa didengar suara saya? Ada Pak, ada Pak. Oh, gitu ya. Iya.
Coba lihat RPP-nya. Oke, RPP-nya ya Pak. Sebentar Pak. Ini Pak untuk RPP set 1 saya Pak. Jaringannya. Oke Pak, seperti ini Pak kompetensi intinya. Bentar, belum terlihat. Sudah terlihat Pak? Sudah. Ya. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan. Iya. Acuannya cuma 2 kompetensi itu aja. Iya. Ada berapa kompetensi inti sih? Sikap-sikap tertentu gitu. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang keterampilan abad 21? Tentang hidrokarbon. Iya. Nah, apa yang mau dicapai dari konten kimianya? Nah, di dalam belajarkan konten kimianya, ya karena kamu juga punya tanggung jawab mengajarkan keterampilan, mengajarkan sikap. Nah, dirancang di situ. Iya, Pak. Ya, pada pembelajaran saat ini apa sih yang saya akan berikan, akan saya ajarkan kepada siswa tentang sikap apa? Itu keterampilan yang sesuai, ya, yang akan saya ajarkan kepada siswa itu yang mana? Nah, itu dipetakan. Nah, itu bekal di dalam menyusun RPP-nya, rancangannya. Nah, dimuat di dalam tujuannya bahwa nanti harapannya di akhir pembelajaran yang dilakukan tujuan itu tercapai, gitu. Baik aspek knowledge-nya, pengetahuan tentang kimianya, ya juga keterampilan apa yang terkait dari materi yang diajarkan yang harus dikuasai oleh siswa, juga aspek afektifnya, ya termasuk di dalamnya tentang religiusnya. Itu semua menjadi tanggung jawab guru. Iya, Pak. Ya, guru mata pelajaran apa saja termasuk kimia. Jadi guru kimia tidak hanya mengajarkan kimia. Nah, seperti itulah kurikulum dirancang. Gitu ya. Iya, jadi Pak. itu harus jelas di tujuan. Ya, di samping hidrokarbon tadi ya. Iya, Pak. Nah, di samping hidrokarbon, aspek apalagi terkait dengan sikap gitu. Ya harus muncul. Iya, Pak. Nah, lalu ingat ya, di dalam tahapan pembelajaran kamu tidak hanya mengajarkan hidrokarbon, tetapi mengajarkan sikap juga. Iya. Nah, sikap itu sebetulnya tidak hanya sebatas pengetahuan, juga dituntut dalam bentuk contoh keteladanan. Nah, tetapi supaya siswa juga mampu mudah mengikuti apa yang dicontohkan, pengetahuan tentang sikap itu juga perlu diberikan kepada siswa. Nah, misalkan bagaimana sikap bertanggung jawab. Kriterianya apa sih orang yang memiliki sikap tanggung jawab itu? Nah, itu muncul di dalam tahapan pembelajaran. Di bagian mana ya Irma mau mengajarkan sikap tanggung jawab kepada siswa. Nah, itu terlihat nanti di tahapan apakah di kegiatan awal atau inti atau penutup. Itu. Iya, Pak. Nah, setelah itu baru kamu layak untuk mengevaluasi karena mengajarkan. Yang dievaluasi apa? Terkait dengan konten kimianya, terkait dengan aspek yang diajarkan. Gitu. Karena hari ini mengajarkan tentang tanggung jawab misalkan, itu terlihat di dalam evaluasinya. Oh, tentang kemampuan hidrokarbon siswa, ya, dengan skor atau nilai sekian. Nah, itu menggambarkan pencapaian terhadap tujuan, tercapai nggak tujuannya. Nah, kembali di sana nanti. Lalu
menilai sikap. Kamu menilai sikap nggak? Menilai, Pak. Nah, sikap apa yang dinilai? Sebentar, Pak. Sikap apa yang dinilai? Sikapnya itu ada berpikir kritis sama kreatif ya, Pak. Betul. Sama kreatif. 2. Iya. Itu muncul nggak di tujuan? Ada nggak di tujuan? Tujuannya kerjasama seperti ini, Pak. Nah, iya. yang mau ditanamkan aspek kerjasama, sikap kerjasama, tapi yang dinilai berpikir kreatif. Ada nggak nyambung kan? Iya, Pak. Gitu. Jadi komponennya sih udah ada, kamu menilai sikap. Ya, komponennya udah ada, kamu menilai pengetahuannya. Iya. Tapi nggak nggak sistematis, nggak terancang. Jadi rancangannya mau mengajarkan apa, yang dinilai apa, berbeda. Iya, baik, Pak. Itu. Jadi ngerti ya? Paham, Pak. Insya Allah. Nggak susah. Iya. Sederhana aja gitu, asal tahu bahwa tanggung jawab kamu adalah 4 kompetensi tadi. Iya. Ya, menginduk semua kegiatannya di 4 kompetensi. Iya. Ya, aspek religiusnya, aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, itu yang menjadi tanggung jawabnya. Iya, Pak. Nah, lalu harus diimplementasikan mengacu di situ. Dari kompetensi inti, muncullah kompetensi dasar, ya, rincian lebih detail. Untuk mencapai kompetensi inti itu terdiri dari sekian puluh kompetensi dasar. Iya. Gitu. Nah, lalu lebih teknis lagi. Sudah tercapai belum kompetensi dasarnya? Nah, perlu indikator. Indikator pencapaian kompetensi. Gitu. Kalau memenuhi, terlihat, ya, siswa memperlihatkan indikator yang ditetapkan, indikator pencapaian kompetensi, maka apa yang kita harapkan tercapai. Gitu. Nah, jadi apa yang diajarkan itu punya indikatornya. Dia mengerti apa tidak, kalau mengerti indikatornya apa. Dia mampu apa tidak, kalau mampu itu indikatornya apa. Dia pinter menganalisis, indikatornya apa. Benar nggak? Ya, kita memberikan, menguji dengan soal-soal yang hot. Seperti apa soal-soal yang hot? Nah, sehingga nanti memang kita bekali mereka ya dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, termasuk kritis itu juga bagian berpikir tingkat tinggi, mampu menganalisis gitu. Jadi yang harus punya HOTS adalah siswa. Guru memfasilitasi supaya siswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, gitu. Untuk tahu ya berikan soalnya yang berorientasi HOTS. Iya. Gitu. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Firma, mau memperpanjang lagi PPG-nya? Aduh, jangan, Pak. Jangan, Pak. Nah, oleh karena itu, ya, tadi harus disadari ya, iya, bahwa Pak, untuk mampu mengintegrasikan itu, baik teknologi knowledge, baik itu pedagogical knowledge, content knowledge, itu harus selalu update. Iya. Ya, apalagi berkaitan dengan knowledge yang advance. Iya. Ya. Jadi konten tentang kimia yang lebih ke depan lagi. Nah, iya, itu Pak, artinya kita harus aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Iya, Pak. Ya, jadi harus diupdate terus gitu. Iya, Pak. Ya. Meskipun dulu tidak berpendidikan ya, di murni ya, karena sekarang berkecimpung di bidang itu ya harus membekali diri ya secara maksimal. Iya, Pak. Oke ya, saya kira itu aja. Udah tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Baik, kalau saya rasa sudah cukup ya.
Irma boleh meninggalkan ruang Zoom ini. Baik, terima kasih Bu Yus sama Pak Agung. Assalamualaikum. Kok tahu nama saya? Udah dikasih tahu Pak. Udah dikasih. Dari siapa? Dari jadwal Pak. Oh, dari jadwal. Dari jadwal. Saya orang yang muncul di tampilan tuh kan Mursi. Iya, tapi udah dikasih tahu pengujinya Pak Agung sama Bu Yus. Oke ya. Iya. Belajar terus ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yus, terima kasih Pak Agung masukannya berguna sekali untuk saya untuk kedepannya. Iya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.